Baik, Bapak Ibu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan Innovation Process Management ya untuk mata kuliah MTI. Nah, adapun kelompok kami ada Pak Masyuri Amin, ada Pak Harisan, ada Bu Bunga Cahyaningrum, dan saya sendiri Luhut Roydel Simarmata. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Kita awali dengan introduction terkait dengan pengertian inovasi. Ya, kita ketahui bersama bahwa inovasi kata kuncinya adalah sesuatu yang baru, memperkenalkan praktek atau proses yang baru, gitu ya. Kemudian inovasi saat ini itu menjadi salah satu indikator pertumbuhan berkelanjutan sebuah perusahaan. Jadi tidak ada perusahaan yang bisa dikatakan bertumbuh kalau tidak berinovasi. Maka semua perusahaan saat ini dituntut untuk melakukan inovasi. Dan hadirnya inovasi itu tentu membawa manfaat yang baik dan luas, baik bagi perusahaan maupun bagi customer. Bagi perusahaan misalnya menciptakan peluang baru, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan, dan lain sebagainya. Next. Ini adalah evolusi sistem manajemen proses inovasi. Jadi inovasi itu sendiri sudah berevolusi sejak tahun sekitar 1950 sampai saat ini. Kalau dikelompokkan ada 6 generasi perkembangan proses inovasi. Dimulai dari generasi pertama disebut dengan teknologi push. Ya, jadi inovasi itu didorong dari adanya research and development. Kemudian generasi kedua itu disebut dengan market pull. Jadi inovasi itu berangkat dari melihat pasar. Kemudian generasi ketiga itu disebut dengan push pull, yaitu penggabungan antara generasi 1 dan generasi 2. Sedangkan generasi keempat disebut dengan parallel processing, jadi proses yang dilaksanakan secara paralel. Kemudian generasi kelima itu disebut dengan e-integration, ada beberapa proses yang dilakukan secara integrasi. Kemudian generasi keenam disebut dengan network innovation atau open innovation. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu masing-masing dari generasi tersebut. Pertama adalah first generation, disebut dengan teknologi push innovation process yang dimulai sekitar tahun 1950-an. Nah, dalam first generation ini perusahaan bertumpu pada research and development. Jadi melakukan research dan development di dalam internal perusahaan. Kemudian pendekatan generasi ini banyak ditemukan pada perusahaan yang memiliki pengakuan sebagai perusahaan yang memimpin pasar di bidang teknologi. Dan perusahaan ini adalah perusahaan yang dianggap sebagai subject matter expert. Artinya segala sesuatu terkait dengan masalah-masalah itu ya solusinya dari perusahaan tersebut. Ya, jadi bertumpu dari research and development. Ya, kalau kita lihat bagannya dimulai dari basic science, di situ research and development-nya, kemudian dilakukan marketing, design engineering, manufacturing, dan terakhir launching atau penjualan. Itu generasi pertama. Next. Kemudian kita masuk ke generasi kedua atau disebut dengan linear market pull innovation process. Ya, itu dimulai sekitar pertengahan tahun 1960. Di dalam generasi kedua ini perusahaan mulai memperhatikan kebutuhan market atau kebutuhan pasar. Jadi tidak lagi fokus pada research and development, tetapi sudah mulai melihat keluar bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian pasar atau kebutuhan customer itu merupakan sumber utama dalam proses research and development. Jadi melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar. Tetapi ada kekurangan dalam generasi ini. Generasi ini karena melihat kebutuhan pasar, maka bisa jadi mengabaikan program research and development jangka panjang. Karena fokusnya hanya melihat apa yang dibutuhkan pasar saat ini. Kemudian sangat mungkin dikalahkan oleh perusahaan yang melakukan inovasi. Ya jelas, karena perusahaan ini tadi bertumpu pada jangka pendek, bertumpu pada apa yang dibutuhkan oleh customer saat ini, tidak bertumpu pada bagaimana perkembangan perusahaan pada jangka panjang. Itu generasi kedua. Next. Nah,
Generasi ketiga ini penggabungan dari generasi kedua dan generasi pertama. Ya, jadi digabung, di situ ada market need dan ada research and development. Ya, jadi tidak hanya berfokus pada research and development atau tidak hanya berfokus pada market need, tetapi digabungkan antara market need dan research and development. Ya, prosesnya tetap berurutan, ya, dimulai dari idea generation, research and development, kemudian ada prototype-nya, setelah itu di manufacturing, kemudian di marketing dan sales, kemudian masuk ke dalam marketplace. Ya. Dari proses yang berurutan ini, tetapi tetap ada feedback dari market need, ada feedback dari research development, ada feedback. Ya, jadi misalnya perkembangannya pada tahap prototype production. Ya, di dalam prototype production ini nanti dilihat feedback dari market needs itu seperti apa, feedback dari research and development itu seperti apa. Demikian untuk proses berikutnya. Kemudian pendekatan ini ditentukan dua kunci utama, yaitu project execution dan corporate level factor. Apa itu? Kita lihat masing-masing. Next. Ini project execution dan corporate level. Jadi dalam generasi ketiga ini dikatakan inovasi itu sukses apabila betul-betul memperhatikan terkait dengan project execution dan corporate levelnya. Project execution itu bagaimana mengeksekusi project tersebut, itu termasuk diantaranya adalah komunikasinya yang baik, inovasinya sebagai kinerja dari perusahaan, kemudian efisiensinya tinggi, dan beberapa hal lainnya. Kemudian kalau dilihat dari corporate level itu bagaimana corporate secara manajemen melihat inovasi tersebut, ya, bagaimana komitmen manajemennya, ya, komitmen top manajemennya harus nyata untuk mendukung inovasi, kemudian bagaimana budaya penerimaan inovasinya, bagaimana kesiapan top manajemen dalam menghadapi risiko yang akan dihadapi. Next. Kemudian generasi keempat atau disebut dengan interactive parallel processing innovation. Ini generasi keempat ini berarti generasi yang prosesnya itu dilakukan secara paralel. Ya, jadi tidak satu proses, kemudian proses berikutnya tidak. Tetapi satu proses dilakukan, proses yang berikutnya secara bersamaan bisa juga dilakukan. Seperti dalam bagian ini, di sini ada marketing. Ketika proses marketing dilakukan, proses research and development juga bisa dilakukan. Ketika research and development bisa dilakukan, proses product development juga bisa dilakukan. Jadi proses itu dilakukan secara paralel. Ya. Kemudian dalam generasi keempat ini, proses dalam generasi ini mengandalkan tim yang kuat. Jadi bukan lagi mengandalkan individu yang kuat, tetapi bagaimana membangun tim yang kuat untuk membuat sebuah inovasi. Karena tadi proses ini dilakukan secara paralel, maka fokus dalam proses inovasi ini adalah integrasi dan paralel development. Ada proses yang terintegrasi dan yang dilakukan secara paralel. Next. Berikutnya adalah generasi kelima. Generasi kelima disebut dengan A-Integrated Innovation Process. Ya. Setelah proses 1 sampai 4 berjalan, ternyata dalam perkembangannya perusahaan melihat bahwa di dalam sebuah inovasi itu teknologi informasi atau information technology bisa menjadi enabler untuk membangun sebuah inovasi. Maka muncullah generasi kelima yang berfokus pada information technology. Jadi perkembangan IT memungkinkan untuk mendorong pengembangan produk yang terintegrasi dan bersamaan. Jadi proses-proses itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, generasi kelima dalam perkembangannya kalau dilihat dalam historinya itu kita melihat pada perkembangan elektronik. Elektronik itu menggunakan teknologi informasi untuk membangun sebuah produk atau jasa. Next. Nah, terakhir adalah generasi keenam. Generasi keenam disebut dengan Open Innovation Process atau Network Innovation Process. Di dalam generasi keenam ini, perusahaan perlu lebih melihat keluar dan mengevaluasi kembali model bisnis dan research and development-nya. Jadi perusahaan tidak hanya fokus pada
apa yang dilakukan secara mandiri, apa yang dilakukan oleh tim perusahaan itu sendiri. Tetapi perusahaan harus melihat keluar, harus bermitra dengan siapa untuk melakukan sebuah inovasi. Jadi Open Innovation ini harus melakukan mitra untuk membentuk ekosistem dalam membangun sebuah inovasi. Kalau kita lihat di gambar ini, di generasi ke-6 ini, ya, sebuah perusahaan yang melakukan inovasi itu bisa bermitra dengan universitas, dengan laboratorium penelitian, dengan startup, dengan perusahaan lain atau partner-partner lain yang dianggap bisa membangun tujuan bersama dalam inovasinya. Itulah evolusi inovasi mulai dari generasi pertama sampai generasi ke-6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Hari Iksan. Silakan. Terima kasih Pak Luhut dan kesempatannya. Izin Bapak Ibu melanjutkan pada tema ini kita bahas tentang new service and development models. Jadi yang pertama adalah ada differences with product development, itu perbedaannya dari produk dan service. Yaitu kalau dari service penyedia layanan adalah bagian dari customer experience atau sehingga ikut menjadi bagian dari inovasi tersebut. Layanan yang membutuhkan kehadiran secara fisik memerlukan desentralisasi produk. Lalu yang ketiga adalah pelaku inovasi layanan tidak terikat branding atau produk tertentu. Lalu ada web-based service, yaitu perkembangan teknologi ikut berperan dalam persaingan model layanan yang terbaru. Saat ini layanan dapat dikonsumsi dimanapun dan kapanpun melalui internet. Lalu menurut Cooper dan Smith dari tahun 91, ini banyak dari beberapa konsep itu hanya dari 7 hanya satu yang menjadi sukses secara komersial. Ini kita dapat lihat dari grafik. Jadi ada 4 phase, yaitu dari phase 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, dari beberapa phase tersebut ada fase dari konsep, plan, develop, deploy, dan life cycle. Nah, kebanyakan dari 7 konsep tersebut, 46% lolos di konsep. Next. Nah, lalu ada new service development model menurut Sewing and Johnson di tahun 89. Jadi yang pertama adalah desain, yang penentuan arah, yaitu menentukan objektif dan strategi layanan baru, penyusunan ide, penyaringan ide. Lalu ada perancangan, itu pengembangan konsep, pengujian, analisis bisnis, otorisasi proyek. 5 itu penyusunan dan sistem layanan. 6 penyusunan program. 8, 7 pelatihan personel. Lalu ada testing, yaitu pengujian layanan dan pilot project. Lalu pengujian di pasar. Lalu pengenalan layanan, itu ada peluncuran layanan secara penuh, lalu mengevaluasi peluncuran layanan tersebut. Lalu di sini ada generating and exploring idea for service development. Jadi ada beberapa poin yang harus untuk ditinjau untuk dapat menggenerate and explore terkait dengan service development. Yaitu pertama adalah internal source. Internal sources tersebut itu dari internal sendiri terkait dengan kapasitas produksi biasa. Lalu ada customers, lalu ada other source ini, mungkin stakeholder lain. Lalu ada competitors, distributors, and suppliers. Jadi idea screening ini picking the best idea and dropping the poor ones. Itu dapat cost saving in the service development stage. Jadi dapat menghemat cost untuk development service. Di sini ada service karakteristik. Jadi karena service itu tidak terwujud, tidak dapat dirasakan dengan sentuhan. Untuk pertukaran informasi dan kontak pelanggan ini sangat penting untuk dapat mendapatkan keuntungan ya. Jadi misalkan kita bersama customer, kalau kita bergerak di bidang jasa, pertukaran informasi itu sangatlah penting.
Lalu yang ketiga adalah non-homogenitas konsumen, jadi segmennya jadi tidak bisa mungkin, jadi sangat luas. Lalu layanan itu bentuknya tidak dapat disimpan. Lalu bagaimana kita bisa mengimplementasikan service terkait dengan karakter tersebut. Jadi yang pertama dilakukan adalah perencanaan mekanisme dan penyampaian produk layanan harus kreatif, karena kita tidak bisa membentuk wujud dan tidak dapat dirasakan dengan sentuhan, lalu kita harus menyampaikan dengan layanan yang sangat kreatif agar bisa menarik pelanggan. Lalu yang kedua, penentuan tingkat interaksi antara penyedia layanan dengan customer. Jadi meningkatkan interaksi bisa melalui iklan atau direct selling atau yang lainnya. Yang ketiga adalah inovasi layanan perlu memperhatikan perbedaan segmen customer. Jadi di sini perlu adanya segmen market terlebih dahulu, survei segmen terlebih dahulu untuk dapat bisa tepat sasaran sesuai dengan segmen yang dituju. Yang keempat, waktu dan lokasi penyampaian adalah hal yang krusial bagi penyedia layanan agar dapat mendapatkan pertukaran informasi lagi agar lebih efektif. Lalu gaining competitive edge in service production. Jadi meningkatkan efektivitas layanan dengan menyediakan kualitas layanan secara konsisten. Lalu dilakukanlah inovasi. Lalu setelah inovasi itu berjalan dilakukan perbaikan dan peningkatan layanan secara terus-menerus. Jadi inovasi itu dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya dilakukan sekali seperti yang dikatakan Pak Luhut tadi. Suksesan dapat dilihat dari perusahaan itu melakukan inovasi atau tidak. Lalu di sini ada normatif model for service innovation. Jadi berdasarkan Donnelly, Berry, and Thompson di tahun 85, ini ada model untuk dapat service innovation ini. Jadi ada 6 step: strategic guidelines, exploration, 3 screening, 4 comprehensive, 5 development and testing, 6 production. Dan menurut Johnson dan Gaida di tahun 86, 1 tahun setelahnya itu ada perubahan, yaitu strategi formulation, idea generation, 3 analisis, 4 service design and process development, 5 testing, 6 introduction. Lalu di tahun yang sama, viewers berpendapat ada 4 step, yaitu ada 8 step, yaitu step pertama develop business strategy, yang kedua development service strategy, 3 idea generation, 4 concept development and evaluation, 5 business analysis, 6 service development and evaluation, 7 market testing, 8 policy. Nah, dari ketiga item tersebut, Sewing and Johnson tadi di tahun 89 menggabungkan jadi 4 step, yaitu direction, design, testing, and production. Lalu ada penyempurnaan di Gen 7 ya, Stage Product Development Model, itu dari 4 tahap yang sudah dijelaskan oleh Sewing and Johnson di 89. Di sini ada penyempurnaan lagi, yaitu poin 1 itu dimulai dari poin 0, yaitu strategic planning. Dari strategic planning itu ditemukanlah opportunity identification and concept definition. Jadi berawal dari strategi plan strategik, dapatlah definisi dari konsep tersebut, lalu baru masuk ke planning and design. Setelah planning and design, yang ketiga adalah prototype development. Jadi membuat suatu prototype terlebih dahulu. Setelah prototype itu sudah disempurnakan, baru dimanufaktur, evaluasi, dan di development dan dikembangkan lebih lanjut. Yang kelima baru didistribusi dan di marketing, disebarkan. Yang keenam dievaluasi, market testingnya, dan di launch. Lalu yang ketujuh post launch and product trial. Jadi terakhir itu lalu diuji dari produk-produk tersebut, jadi di trial dan di testing secara kuncinya. Mungkin yang selanjutnya terkait dengan kerangka kerja NPD akan dijelaskan oleh rekan saya,
Mas Surya Amin, waktu dan tempat, silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja NPD. Komponen kerangka NPD ini adalah tujuannya untuk membawa produk ke pasar dengan tepat waktu, untuk mengoptimalkan hasil bisnis dengan mengurangi waktu siklus dan biaya, serta untuk mengelola program sesuai dengan rancangan bisnis yang disepakati selama siklus hidup produk. Komponen umum yang ada di kerangka kerja NPD itu sendiri ada 4, yaitu penggunaan yang pertama, penggunaan proses pengembangan terstruktur atau biasa disebut SDP. Yang kedua itu sebuah tim eksekutif senior atau yang biasa disebut review board. Yang ketiga, penggunaan tim realisasi atau crossing functional execution teams. Yang keempat yaitu phase atau stage gate reviews, atau bisa dijelaskan dalam gambar berikut. Next, Pak Isan. Ya, di sini kerangka NPD-nya atau base product and cycle time excellence. Di sini ada structure, development process, ada realization teams, decision point process, dan review board. Masing-masing ini memiliki peranan penting. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang realization team. Di sini realization team ini diberi tanggung jawab untuk pengembangan produk tertentu dan akan mencapai keberhasilan manakala realization teams ini mencapai komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya di sini ada decision point process. Nah, dalam decision point process ini terdapat proses yang berlangsung dibagi menjadi 5 fase ini. Fase 0 itu konsep evaluation, fase 1 planning and specification, fase 2 itu development, fase 3 test and evaluation, fase 4 product release. Itu dalam prosesnya itu ada ada kegiatan membuat keputusan produk, kemudian mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan produk itu sendiri, juga memberikan arahan kepada tim realization tadi, terus kemudian memberdayakan tim realization tersebut untuk mengembangkan program secara bertahap. Yang selanjutnya yaitu review board. Dalam review board ini terdapat wewenang dan tanggung jawab, yaitu memulai proyek untuk pengembangan produk, serta nanti diputuskan apakah memprioritaskan mengulang produk tersebut atau membatalkan, serta memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan strategi perusahaan atau tidak. Kemudian yang terakhir mengalokasikan sumber daya pengembangannya. Yang terakhir yaitu struktur development process. Nah, mungkin detailnya akan disampaikan next slide. Oke, permasalahan akibat yang SDP ini tidak berjalan dengan baik yaitu akibat adanya terminologi dan definisi yang tidak konsisten, serta ketidakmampuan untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya dan jadwal produk tersebut. Kemandirian tugas yang berlebihan ini akibat realization teams yang kurang bekerja sama dengan baik. Kemudian yang keempat, perhatian difokuskan pada pekerjaan yang tidak direncanakan. Jadi lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang tidak fokus pada produk di awal, produk yang tidak direncanakan. Oke, next. Nah, ini proses pengembangan struktur atau yang biasa disebut SDP merupakan urutan langkah atau kegiatan untuk menyusun, merancang, dan mengkomersilkan suatu produk. Di sini ada 7 stage ya. Detailnya selanjutnya
Next. Nah, ini kegiatan dan tugas pada tahapan yang pertama, yaitu stage pertama mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan peluang pasar serta penjabaran dari definisi permasalahan. Kemudian pengumpulan informasi pasar untuk penilaian peluang terhadap produk. Yang selanjutnya pembuatan konsep, pengembangan sejumlah kemungkinan solusi untuk suatu masalah tersebut, untuk pengembangan produk tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi konsep, mengidentifikasi solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan. Yang tahapan kedua, next. Nah, di sini disampaikan yang kedua. Di sini udah melangkah tahapan selanjutnya, yaitu perincian masalah menggunakan teknik seperti KFD atau PDS, atau bisa juga dengan benchmarking, serta perencanaan proyek. Yang kedua, pengumpulan informasi untuk tujuan desain teknik. Yang ketiga, yaitu tinjauan desain untuk memastikan bahwa desain dapat diproduksi secara fisik dan layak secara ekonomi. Selanjutnya, yaitu tinjauan dan penyempurnaan spesifikasi desain produk untuk memastikan bahwa alternatif yang dipilih layak dalam hal parameter desain dan pertukaran biaya versus kinerjanya atau performance-nya. Selanjutnya itu penilaian terhadap pasar dan daya saing. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi persyaratan legislatif dan peraturan yang perlu ditangani. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan kontrak atau penawaran pendukung. Pada tahapan ketiga next, Mas. Nah, ini akan lebih dijabarkan terkait dengan detail gambar dan spesifikasi produk tersebut. Kemudian terdapat kegiatan juga meninjau untuk pertimbangan kembali implikasi dari desain untuk kegiatan pengembangan selanjutnya. Terus mendefinisikan arsitektur produk tersebut. Selanjutnya itu mengkonfigurasikan suku cadang dan komponen terhadap produk. Kemudian mengumpulkan sumber komponen dan layanan dari pemasok luar yang memungkinkan. Yang terakhir yaitu mendesain suku cadang dan komponen untuk diuji ketangguhannya melalui evaluasi dimensi yang tepat serta diuji ambang batasnya. Tahapan keempat mungkin prosesnya adalah sebagai berikut. Menguji rekayasa dan sertifikasi produk tersebut. Kemudian yang selanjutnya pengujian pasar dan mengontrol penyebaran produk. Kemudian spesifikasi pabrik produksi yang akan digunakan dan peralatan perlengkapan khusus lainnya, serta merencanakan pengaturan dan tata letak produksi. Kemudian merencanakan jadwal kerja dan pengendalian persediaan produk. Kemudian merencanakan jaminan kualitas untuk produk tersebut, serta menetapkan biaya produksi dan membuat rancangan informasi selama produk itu diproduksi. Selanjutnya tahapan yang kelima. Tahapan kelima ini sudah mulai mengkonfigurasikan rantai pasokan serta perencanaan pemasarannya terhadap produk tersebut, dan mulai mendesain kemasan serta merencanakan umur simpan produk. Selanjutnya yaitu merencanakan pengiriman atau transportasi produk dan pendukung lainnya seperti spesifikasi performa produk tersebut. Oke, next. Ini merupakan tahapan yang keenam, yaitu pengujian pada kelompok pasar tertentu terhadap produk tersebut. Kemudian mensimulasikan strategi pemasarannya serta pengujian pasar secara ini. Dan yang terakhir yaitu perencanaan peluncuran produk. Dan tahapan yang terakhir yaitu stage ketujuh, next, yaitu merencanakan bagaimana produk tersebut, program daur ulangnya dan pembuangan produknya, serta memantau pasar dan persaingan terhadap produk untuk menyempurnakan produk secara bertahap, serta merencanakan pengurangan biaya untuk mempertahankan margin. Kemudian selanjutnya merencanakan peluncuran produk yang telah disempurnakan, serta merencanakan fase
masuk atau keluarnya produk. Kemudian yang terakhir yaitu penghentian produk. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan Pak Masruri Amin. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan menjelaskan mengenai yang pertama NPT Practices in Non-Profit Organization. Dalam hal studi pengembangan produk dan layanan baru ini dibagi menjadi 6 item. Yang pertama yaitu strategi produk, kemudian yang kedua ada manajemen portofolio, kemudian yang ketiga mengenai proses pengembangan produk, kemudian yang keempat ada riset pasar mengenai produk yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima ini yaitu mengenai orang dan metrik kebutuhan sebuah produk, sama yang keenam ini yaitu pengukuran kinerja. Kemudian berikutnya next ya. Kemudian berikutnya yaitu mengenai product development performance. Kunci sukses dalam pengembangan produk baru di sebuah perusahaan ini ada 8 item. Yang pertama, dalam membuat produk unggulan harus memberikan manfaat yang unik atau yang berbeda dibandingkan produk lainnya kepada konsumen. Yang kedua yaitu memiliki konsep produk yang terdefinisi dengan baik sebelum tahap pengembangan atau proses produksi. Yang ketiga yaitu dilakukan pengujian secara teknis sebelum produk itu dijual, yaitu melalui tahapan quality control yang ketat, sehingga kualitas produk yang dihasilkan benar-benar sudah melalui tahapan pengujian. Yang berikutnya, yang keempat, memiliki SDM yang kuat serta memiliki resources yang lengkap mengenai semua kebutuhan produk tersebut. Kemudian yang kelima, memiliki penyaringan awal yaitu mengenai penilaian pasar, teknis awal, studi pasar, dan analisa bisnis, sehingga produk yang dijual ke pasar itu bisa tepat sasaran. Kemudian yang keenam, memiliki kesesuaian yang kuat antara kebutuhan dan kemampuan penjualan, distribusi, pemasaran, periklanan, dan layanan pelanggannya. Yang ketujuh yaitu melibatkan pelaksana di lapangan atau marketing dalam evaluasi sebuah produk yang sudah dipasarkan di pasaran. Kemudian yang ke-8 yaitu sebuah produk lebih berhasil apabila ditargetkan ke pasar yang memiliki kebutuhan yang lebih tinggi. Untuk berikutnya next Pak Iksan. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai modern development in managing the NPD process. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengembangan kerangka kerja NPD pada sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu struktur NPD selalu disesuaikan terhadap kondisi yang terbaru. Yang kedua, selalu dilakukan proses pengembangan. Yang ketiga, membuat sistem yang efisien, ramping, dan cepat. Kemudian berikutnya dilakukan pendekatan kreatif untuk tata kelola. Yang terakhir dilakukan peningkatan yang akuntabel dan berkelanjutan. Kemudian berikutnya kompetensi dalam sebuah inovasi yang sangat diperlukan di dalam sebuah perusahaan ini dibagi menjadi 4 item. Yang pertama yang harus dimiliki sebagai inovator yaitu kompetensi pengetahuan pasar atau bisnis. Yang kedua, kompetensi teknis. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi kemitraan, sama yang terakhir yaitu kompetensi integrasi. Kemudian berikutnya next. Ya, berikut ini manfaat dari proses pengembangan yang terstruktur. Ini sebuah benefit ini dibagi menjadi 2. Yang pertama secara internal, yaitu proses dan bisnisnya, sama yang kedua secara eksternal yaitu mengenai market benefitnya. Untuk yang pertama yaitu secara internal ada beberapa poin, sekitar 5 poin. Yang poin pertama meningkatkan tingkat keberhasilan produk. Yang kedua pertumbuhan cepat
dan ekonomis dengan biaya overhead dan tenaga kerja yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, lebih banyak berbagi informasi dan problem solving. Yang keempat, persyaratan modal kerja yang lebih rendah. Kemudian yang kelima, lebih sedikit kebutuhan dalam proses rekayasa dan perubahan desain dikarenakan faktor lingkungan. Kemudian untuk dari segi eksternal, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas dan pelayanan yang lebih baik. Kemudian keputusan pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, pengembangan yang lebih cepat dan lebih efektif sehingga tepat waktu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kami kembalikan ke Pak Luhut.